Life could be a dream, life could be a dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isra Mianti, Prodi Manajemen Pendidikan Islam Kelompok 1. Pengertian implementasi kebijakan pendidikan. Dalam suatu alur pembuatan kebijakan tentu melewati beberapa tahapan penting yang harus dijalankan. Salah satu tahapan penting tersebut adalah implementasi kebijakan. Supandi dan Ahmad Sanusi menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses menjalankan satu alternatif kebijakan yang telah diputuskan dari beberapa alternatif kebijakan yang dirancang sebelumnya. Jika dikaitkan dengan implementasi kebijakan pada bidang pendidikan, dapat berarti bahwa suatu implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses menjalankan satu alternatif kebijakan pendidikan yang telah dipilih dan diputuskan. Pembuatan kebijakan dilakukan dengan 5 tahapan, yaitu penyusunan kebijakan. Penyusunan kebijakan pada tahap yang pertama ini dilakukan penyusunan agenda yang dilihat dari kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan penyepakatan mengenai kriteria alternatif, penentuan alternatif terbaik dengan tujuan agar semua dampak baik, dampak positif maupun dampak negatif bisa diungkapkan dan pengusulan mengenai alternatif terbaik. Yang kedua, formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan merupakan pembahasan mengenai masalah yang sudah tercantum dalam agenda kebijakan. Pembahasan tersebut dilakukan oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut diulas kemudian mencari pemecahan atau solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Pemecahan masalah tersebut dapat berasal dari berbagai pilihan kebijakan yang ada. Yang ketiga, adopsi kebijakan. Adopsi kebijakan merupakan pemutusan mengenai satu alternatif yang akan digunakan yang dianggap sebagai solusi yang tepat. Pemutusan tersebut diadopsi dengan adanya dukungan antara direktur lembaga. Yang keempat, implementasi kebijakan. Pengimplementasian mengenai kebijakan yang telah diambil kemudian dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memanfaatkan sumber daya finansial dan manusia. Yang kelima, evaluasi kebijakan. Pada tahap ini dilakukan penilaian atau evaluasi mengenai pencapaian kebijakan yang telah diimplementasikan, apakah kebijakan tersebut tepat sasaran ataupun sebaliknya. Model implementasi kebijakan pendidikan yang pertama, model kontrol efektif dan pencapaian. Menurut model ini, pendekatan tahapan-tahapan kebijakan tidak dapat membantu untuk memahami proses dalam pembuatan kebijakan, karena pendekatan ini membagi suatu proses menjadi serangkaian bagian yang tidak artifisial dan realistis. Oleh sebab itu, dari sudut pandang ini dapat diimplementasi dan pembuatan kebijakan menjadi satu proses yang sama. Yang kedua, model politik administratif. Menurut model ini, tugas implementasi adalah menetapkan suatu mata rantai yang memungkinkan arah kebijakan umum direalisasikan sebagai suatu hasil dari aktivitas pemerintahan. Dalam hal ini, kebijakan pemerintahan diterjemahkan ke dalam program tindakan guna mencapai tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan tersebut. Program tindakan itu sendiri dapat dijabarkan lagi ke dalam proyek-proyek spesifik yang mudah dilaksanakan. Model yang ketiga yaitu model integratif, menunjukkan bahwa sukses implementasi ditentukan mulai dari formulasi sampai evaluasi, yang dengan sendirinya berarti ada keterkaitan antara proses politik dan administrasi. Pendekatan implementasi kebijakan pendidikan. Suatu implementasi kebijakan pendidikan yang baik pasti menggunakan beberapa pendekatan yang digunakan sebagai pandangan atau acuan dalam menjalankan suatu kebijakan. 4 pendekatan yang digunakan dalam proses implementasi. Yang pertama, pendekatan struktural. Dalam teori organisasi modern, pendekatan ini bersifat top-down. Pendekatan ini berpandangan bahwa dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan pendidikan harus dilakukan secara struktural sesuai dengan tahapan atau tingkatnya. Semua proses dilakukan resmi dengan hierarki suatu organisasi dan sangat birokratis. Hal inilah yang menyebabkan pendekatan ini menjadi kaku jika diterapkan dalam proses implementasi. Yang kedua, pendekatan prosedural dan manajerial. Dalam pendekatan ini tidak mementingkan penataan struktur birokrasi pelaksana, tetapi dalam pendekatan ini lebih kepada proses pengembangan prosedur yang relevan dan teknik-teknik yang dirancang dengan tepat. Pendekatan ini membutuhkan beberapa peralatan canggih untuk mengimplementasikan suatu kebijakan pendidikan. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan perilaku. Pendekatan ini meletakkan perilaku manusia sebagai pelaksana dari seluruh kegiatan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan akan berjalan dengan baik bila perilaku manusia dengan semua sifatnya juga dikategorikan baik. Pendekatan keempat, pendekatan politik. Pendekatan ini menekankan pada faktor-faktor politik yang berkuasa dalam memperlancar dan menghambat proses implementasi kebijakan pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan
pendidikan harus mempertimbangkan realitas-realitas politik. Faktor penentu implementasi kebijakan pendidikan. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor pendukung dan penghambat yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam pandangan Edwards, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 faktor, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut juga saling berhubungan satu sama lain. Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi informasi yang disampaikan. Sumber daya meliputi 4 komponen, yaitu staf yang cukup atau jumlah dan mutu, informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab, dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada standar operating prosedur yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.